Perkenalkan, nama saya Alfurati Ayunovia, NIM 18193 dari kelas D18 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi keperawatan. SOP atau Standar Operasional Prosedur. Yang pertama ada fase prainteraksi, yaitu ada kesiapan meliputi media, alat perencanaan. 2. Melakukan analisis masalah terhadap kunjungan yang akan dilakukan. 3. Kesiapan data dasar sebelum evaluasi keperawatan keluarga. Yang kedua ada fase orientasi, yaitu memberikan salam dan penghargaan. 2. Melakukan kontrak, yaitu terkait dengan topik, waktu, tujuan kunjungan, hal-hal yang ingin dicapai. Yang ketiga memberikan perhatian atau minat saat ini. Yang keempat, melakukan modifikasi rencana sesuai dengan masalah saat ini jika diperlukan. Yang ketiga ada fase kerja, yaitu yang pertama kemampuan dari komunikasi, meliputi sikap yang menghargai, mendengar aktif, memfasilitasi respon klien dan keluarga, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, menanyakan jika ada pertanyaan yang tidak jelas, dan memberikan contoh. Yang kedua yaitu kemampuan kolaboratif, meliputi menyertakan klien dan keluarga pada evaluasi keperawatan keluarga melalui interaksi keluarga. Yang kedua yang B maksudnya mendorong diskusi klien dan keluarga. C. Menghargai kemampuan klien dan keluarga. D. Menciptakan lingkungan terapeutik. Yang keempat ada fase terminasi. Yang pertama kemampuan evaluasi, yaitu menilai respon keluarga, mengklarifikasi hal yang telah didiskusikan dan disetujui dari evaluasi keperawatan keluarga. Bila tidak tercapai, maka perlu dilihat apakah tujuan itu realistis, apakah tindakan sudah tepat, bagaimana faktor lingkungan yang dapat diatasi. Yang kedua ada kemampuan penyusunan rencana tindak lanjut, yaitu A. Menyampaikan hasil evaluasi keperawatan yang dihadapi keluarga. B. Menentukan apakah keluarga sudah dapat dilepas dari pembinaan atau asuhan keperawatan pada tingkat kemandirian yang diinginkan atau masih perlu tindak lanjut. Yang C. Apabila direncanakan kunjungan berkelanjutan, maka perlu dibuat catatan perkembangannya. Yang D. Membuat rencana yang akan datang, misalnya jadwal, tujuan, dan persiapan kunjungan dari berikutnya. Yang kemudian akan ditampilkan role play atau video role play evaluasi keperawatan.
Assalamualaikum Pak, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini. Dan terima kasih telah bersedia untuk melaksanakan binaan dengan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, terima kasih Mbak atas pembinaan yang dilakukan Mbak untuk saat ini. Saya juga mewakili keluarga saya juga mengucapkan terima kasih atas pembinaan menerangkan penyakit COVID-19 ini, sehingga keluarga saya lebih bisa memahami penyakit ini. Iya baik Bapak. Pada kesempatan hari ini yang kita lakukan yaitu evaluasi terkait dengan tindakan yang telah kita lakukan bersama dalam diagnosa keperawatan, yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan pada keluarga Bapak. Waktu yang diperlukan sekitar 10-15 menit. Apa Bapak berkenan gitu? Iya. Baik. Tujuan dari kunjungan saya hari ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses yang telah dilakukan. Apakah tujuan saat perencanaan tersebut dapat tercapai atau masih belum? Mampu untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi setelah dilakukan tindakan ini. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan, atau ada yang belum dimengerti? Tidak ada. Baik. Baik. Setelah dilakukan tindakan promosi kesehatan mengenai tentang COVID-19 pada keluarga Bapak, apa yang keluarga Bapak rasakan setelah mendapatkan pengetahuan tersebut? Ya, ada Mbak, ada. Jadi setelah mendapatkan pembinaan, Mbak menerangkan masalah penyakit ini, jadi kami lebih waspada, lebih berhati-hati lagi untuk menjaga kesehatan kami. Jadi utamanya yang apalagi di anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatan itu kami sekeluarga menjalankannya, Mbak. Untuk ibu sendiri apa yang dirasakan? Saya juga lebih memahami jika penyakit tersebut benar-benar membahayakan kesehatan kami, lebih bisa benar-benar menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit tersebut. Baik Pak, Bu, terima kasih atas pendapatnya. Saya ingin bertanya, apa tanggapan kalian mengenai masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan atau melanggar? Ya, saya heran dengan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Sebetulnya kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi alangkah saya tidak mengerti juga kenapa yang melanggar itu kok masih melanggar. Padahal ini kan untuk kesehatan kita. Saya kurang mengerti apa yang dimaksud mereka itu. Untuk tanggapan ibu sendiri bagaimana? Saya juga geram dengan mereka yang melanggar mereka bisa mendapat penyakit tertular yang lain. Kapan itu sebenarnya jika yang melanggar tetap ada. Untuk tindakan pengajaran perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu terkait tentang cuci tangan 6 langkah, kebiasaan merokok, makanan sehat, membersihkan rumah dan lain sebagainya tersebut, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan pengajaran itu? Setelah mendapatkan itu semua protokol kesehatan dilaksanakan,
melakukan kebersihan di lingkungan masing-masing, terutama di keluarga di rumah masing-masing, itu memang sangat dirasakan. Di samping memang kebersihan itu harus kita tetap jaga, memang untuk kesehatan memang bisa kita rasakan setelah melakukan semua yang dianjurkan pemerintah dan pembinaan sama mbaknya. Sebelumnya apakah Bapak itu perokok? Memang iya rokok, tapi karena untuk mengantisipasi penyakit, jadi akhirnya dengan niat yang kuat tinggi, akhirnya saya berhenti merokok. Setelah dilakukan tindakan ini, untuk kegiatan membersihkan rumah itu bersama keluarga itu seperti apa, Pak? Ya, tiap minggu pagi kita sekeluarga, terutama mungkin juga diikuti dengan tetangga-tetangga juga, kita mengadakan bersih-bersih rumah. Itu semuanya sudah mulai dari kita sendiri, rumah dan lingkungan, itu setiap hari minggu pagi kita lakukan itu. Baik. Pendapat Ibu sendiri? Saya akan lebih sering memasak sayur untuk anggota keluarga. Kami juga sering menggotong royong untuk membersihkan rumah di hari Minggu. Baik. Setelah dilakukan cuci 6 langkah, apa yang bisa dirasakan untuk kalian berdua? Ya, untuk yang kita rasakan adalah kesehatan bisa kita rasakan. Soalnya kan dari kalau kita bersih-bersih, jadi kondisi rumah, hawa juga bisa kita rasakan, hawa bersihnya juga kita rasakan. Akhirnya kan membuat pikiran kita juga bersih. Baik, dari tindakan yang telah dilakukan dan barusan kita telah mengevaluasinya, capaian yang telah ditetapkan di awal itu kita terpenuhi. Keluarga dari Bapak Mustaqim sendiri telah mengatakan bahwa mengetahui dan paham tentang COVID-19 yang pernah diberi promosi kesehatan, dan juga mampu menjawab pertanyaan dengan baik terkait dalam binaan yang telah kita lakukan. Sikap keluarga dari Bapak Mustaqim itu sendiri yang berkaitan dengan kesehatan itu cukup baik karena telah menerapkan protokol kesehatan. Pengetahuan dari keluarga Bapak itu juga meningkat. Hal tersebut dibuktikan oleh pertanyaan-pertanyaan saya yang dapat dijawab dengan tepat, dan setelah dilakukan tindakan tersebut, perubahan perilaku pada keluarga Bapak itu terlihat dalam melakukan pencegahan. Baik, saya juga ingin mengonfirmasikan jika dalam kegiatan ini keluarga Bapak telah dalam tingkatan kemandirian 3, yaitu dapat menggunakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, dapat melakukan pencegahan secara aktif, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan, dapat memfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan kesehatan. Namun keluarga Bapak sendiri masih belum dapat melakukan promosi kesehatan, yaitu seperti contohnya itu memberi pengetahuan pada tetangga, mengajak tetangga untuk mengikuti protokol kesehatan dan lain sebagainya. Baik, evaluasinya sudah selesai nggih, Pak. Respon dari seluruh anggota keluarga Bapak baik, terbuka, mampu mengutarakan pendapatnya. Di sini saya akan mengklarifikasi apa yang telah kita evaluasi, yaitu yang pertama, keluarga Bapak mampu memahami tentang COVID-19 itu sendiri, dan mampu berperilaku bersih dan sehat. Dengan hasil ini, maka keluarga Bapak dapat dilepas dari pembinaan atau asuhan keperawatan pada tingkat kemandirian yang telah diinginkan. Terima kasih Bapak atas kesediaannya.
dan kerjasamanya. Saya akan datang lagi ke sini minggu depan dengan kegiatan untuk mengajarkan perilaku sehat dan bersih yang lainnya. Ya, terima kasih Mbak, sama-sama Mbak atas kunjungannya. Terima kasih juga ilmu-ilmunya yang diberikan kepada kami. Itu membuat pengetahuan di keluarga kami hati-hati lagi dalam masalah kesehatan. Terima kasih kembali Mbak ya. Ya.